Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini. Satu anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita akan dalam 3 jam ke depan kita akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hambanya ini sudah memadatkan, menggali dan meramunya sehingga disajikan buat kita semua dalam tempo yang begitu singkatnya. Oleh karena itu kita fokus, kita tetap semangat, dan biarlah kita mendapat bagian yang terbaik hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum sesi dimulai saya akan memperkenalkan, mungkin sudah banyak yang kenal tapi saya biasa, kita akan bacakan secara formal. Pembicara kita hari ini, keynote speakernya adalah Bapak Penatua Insinyur Benyamin Obadiah, MURP, alumnus Departemen Statistika Fakultas Pertanian IPB Bogor 1977 dan mendapatkan Master of Urban and Regional Planning dari University of Sydney, Australia tahun 1990. Mendapat pencerahan awal akan perspektif Ibrani Perjanjian Baru dalam perjumpaan dengan pengajaran Yahudi Mesianik saat mendapat beasiswa postgraduate di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, USA tahun 1995. Beliau menggembalakan salah satu GBI di Bumi Bintaro Permai, namanya Exosia Agape, dan beliau 2 tahun terakhir ini mengundurkan diri dan fokus di Kehilat Mesianik Indonesia. Ya. Nah, sebelumnya tahun 2005 atas desakan, atas kerinduan Bapak, ya, melalui Ruh HaKodesnya mendorong Pak Ben untuk belajar dan mempersiapkan sehingga tahun 2005 itu berdirilah Shores Messianic Fellowship di Indonesia. Kalau saya boleh bicara, artinya Pak Ben lah orang yang pertama membawa pohon zaitun itu ditanam di bumi pertiwi ini, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita bersyukur, ini suatu kesempatan yang luar biasa yang tidak mudah didapatkan. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang berkenan yang Tuhan panggil, dan saudara semua adalah orangnya pada hari ini. Baik, kita siapkan pikiran, kita siapkan fokus kita untuk menerima berkat yang besar. Saya persilakan pembicara Bapak Benyamin Obadiah untuk menyampaikan sesi pertama, yaitu tentang kelahiran dari perawan, dongeng atau nubuat. Ya, selamat seminar, Tuhan berkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita tahu bahwa ini kita sedang membahas firman Tuhan, kita mohon pimpinan Ruh Kodes. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dari perspektif Ibraninya, sehingga kami boleh melihat bagaimana Mesias dan para rasul melihat nubuat yang Bapa berikan melalui nabi-nabi. Kami mohon Ruh HaKodes akan memimpin kami kepada segala kebenaran, sehingga kami semua boleh hidup di dalamnya, dan kami boleh menyaksikan kepada orang-orang lain kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan terus diberitakan sampai Mesias datang kedua kalinya. Di dalam nama Mesias Yesua yang berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, baik saudara, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas seperti judulnya, judul kelahiran dari perawan, dongeng atau nubuat. Jadi latar belakang dari seminar ini, dan seminar ini berbicara dengan topik seperti ini karena dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, Jakarta, Indonesia, itu sudah datang secara bukan saja melalui internet, melalui Facebook, tetapi memang udah ada pengajaran-pengajaran yang bergerak di lapangan begitu, yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias.
Ya, jadi ini sesuatu yang serius. Yeshua bukan Mesias. Bagaimana dia bukan Mesias? Lihat saja kelahirannya itu tidak pernah dibuatkan, dan itu semua apa yang ditulis di dalam Injil itu adalah satu karangan. Dan kemudian satu buku, karena sekarang ada secara terbuka bisa didapat di mana-mana, maka ada satu buku yang berjudul Let's Get Biblical oleh Rabbi Tovia Singer. Ya, dan buku itu memuat informasi yang menyerang kemesiasan Yeshua dan menyerang perjanjian baru. Ya, jadi dengan latar belakang ini coba kita lihat beberapa informasi lebih dulu yang berhubungan dengan serangan. Kalau kita bilang ini serangan, satu dakwaan begitu ya, itu kita lihat. Jadi yang pertama itu Yesus atau Yeshua tidak pernah dinubuatkan dalam Tanakh atau kitab suci Ibrani. Semua prasangka nubuat yang dipercaya oleh kekristenan semuanya tidak sesuai konteks kitab suci Ibrani atau PL begitu ya. Kemudian yang kedua, Yesaya 7 ayat 14 tidak menubuatkan kelahiran dari perawan dan tidak ada hubungan apapun dengan Yesus atau Yeshua, karena urusannya terkait krisis di kerajaan Yehuda sekitar 700 tahun sebelum Yesus atau Yeshua lahir. Ya, jadi ini ada hubungannya sama krisis pada masa itu, bukan urusannya dengan 700 tahun kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Ya, dan ini yang bicara ini Jewish ya, orang Yahudi yang tahu bahasa Ibrani. Kemudian Injil yang pertama yaitu Matius telah salah mengutip Yesaya 7 ayat 14 dengan menulis dalam Matius 1 ayat 23, lihatlah seorang perawan, Alkitab LAI menulis anak darah, akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, itu dari ILT ya. Jadi ini settingnya. Kalau kita membahas maka ini semacam masukan atau input yang perlu kita bahas. Kemudian kita lihat ini, saya kutip langsung dari buku itu Let's Get Biblical oleh Rabbi Tovia Singer. Dia bilang begini, kata perawan tidak pernah ada dalam teks asli Yesaya 7 ayat 14. Ha-alma berarti perempuan muda, terkait usia bukan kemurnian seksualnya. Perawan dalam Ibrani Alkitabiah dan modern adalah betulah. Ya, jadi kita mesti paham dulu sebelum kita bahas lalu saudara nggak tahu ini apa ya. Jadi kalau itu itu adalah perawan, maka sebetulnya Yesaya itu harus perkataannya betulah dalam bahasa Ibrani, bukan alma, karena alma itu adalah perempuan muda. Jadi terjemahan Alkitab dan kemudian pengajaran yang diajarkan di lingkungan kekristenan dan juga mesianik itu tidak sesuai dengan yang dinubuatkan. Dan kalau tidak sesuai maka tentunya Yeshua itu bukan yang dinubuatkan, dan karena itu dia bukan Mesias yang seperti diklaim. Kemudian yang berikutnya, apa yang mendorong penulis kitab Matius mengubah kata-kata asli Yesaya? Kenapa diubah kata-kata aslinya? Ia ingin membuktikan bahwa Yesaya menubuatkan Yesus dikandung secara ajaib, dan karena secara harfiah ia adalah anak Elohim. Jadi penulis buku ini mengatakan bahwa ada semacam konspirasi, bahwa dia buat kelahiran itu ajaib dalam rangka supaya dengan menerima kelahiran yang ajaib itu maka dia disebut anak Elohim. Jadi tujuannya itu supaya Yesus diterima sebagai anak Elohim. Ya, jadi itu yang kita bisa lihat dari halaman, sudah bisa lihat di sana ya, itu halamannya jelas ada di sana. Jadi bukunya jelas ada di Indonesia, bisa dipesan. Tapi saya pikir saya hanya cukup aja, dan barangkali
nggak perlu ada kopi yang lain. Cukup saya aja. Karena ya isinya begini ya. Nah, lalu kemudian coba kita lihat sekarang, karena ini bicara tentang Yesaya dalam bahasa Ibrani, maka kita harus melihatnya juga dalam bahasa Ibrani. Kita mesti lihat ini dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Ibrani, kitab suci Ibrani itu Yesaya itu dipakai Yesayahu 7 ayat 14 ya. Coba kita lihat, kita baca sebentar sama-sama satu ayat saja. Di sini, Lahen Yiten Adonai Hu Lahem Od. Nah ini dia, coba ini sekarang kali bagian ini. Hine Ha-almah. Ini dia, ini perkataannya yang bermasalah. Ha-almah Hara Yoledet Ben Yoledet itu melahirkan. Ini Ben itu anak laki. Fekarat Shemo namanya dia Immanuel ya. Jadi sudah lihat ini yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu ini. Yang kita baca itu terjemahannya, tapi ini ya. Jadi lalu dipermasalahkan Ha-alma ini kenapa diterjemahkan sebagai anak darah atau perawan? Tidak, ini sebetulnya wanita muda. Jadi itu betul kelahiran yang biasa. Mesias itu melahir biasa. Dia manusia aja biasa, nggak usah kelahirannya ajaib gitu ya. Dan yang bicara ini adalah orang yang kenal bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu dan juga mempunyai kualifikasi yang dihormati oleh masyarakat Yahudi modern ya. Jadi seorang rabi. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita perlu menjawab ini Ha-alma ini siapa sebetulnya. Kemudian di sini juga lalu nanti dia akan menyatakan juga hara di sini atau mengandung itu dengan grammar past tense katanya, dan itu sudah terjadi. Jadi waktu Yesaya dia bicara begini, itu sudah ada yang mengandung, bukan nanti 700 tahun lagi. Nah saudara, ini diambil dari huruf Ibrani, dari bahasa Ibrani, pakai grammar Ibrani. Siapa bangsa-bangsa yang kemudian harus menjawab itu? Lihat huruf Ibrani aja belum pernah banyakan ya. Oke, jadi karena itu kita memang waktu kita kembali ke akar Ibrani, waktu Keilat Mesianik Indonesia, Gereja Keilat Mesianik Indonesia itu diperkenan oleh Tuhan untuk ada di Indonesia, maka kerinduan itu ada bahwa kita perlu melihat seluruh Alkitab itu dari perspektif Ibrani originalnya. Jangan lihat ini dari perspektif Yunani. Nah sekarang ternyata beberapa tahun kemudian kita lihat bahwa memang dari perspektif Ibrani itu diserang. Padahal selalu melihat Alkitab dari perspektif Yunani. Saudara, itu satu semacam daerah yang begitu empuk ya untuk diserang karena nggak tahu apa-apa. Perspektif Ibraninya tidak pernah dibahas, di dalam lingkungan gereja-gereja. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat settingnya dulu. Nah, settingnya tentunya saya ingin kita semua membaca kitab suci dengan bagian ini mesti dibaca, dilihat, jangan cuma dilihat satu ayat, kita mesti lihat konteksnya. Jadi lihat konteksnya, jangan main cabut satu ayat. Karena itu saya ajak kita untuk menjawab ini, untuk menjawab dakwaan serangan ini. Saya ingin kita baca dari Yesaya pasal 7 ayat 1. Saya baca di sini. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia atau Ben Basinia dalam bahasa Ibrani, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan
Sear Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya Padang Tukang Penatu. Ini perhatikan bahwa saya itu menghadap Ahaz itu bersama anaknya laki-laki. Saudara mesti ini menjadi perhatian ya. Namanya Sear Yashub. Kemudian tujuan 4, katakanlah kepadanya, teguhkan hatimu dan tinggalkanlah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengahnya. Artinya dia mau diserang lalu bikin raja boneka. Maka berfirmanlah Adonai Elohim, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ya, kita lihat Aram di sini sekali lagi, Aram itu Syria, Efraim itu mewakili 10 suku di utara. Ahaz itu raja dua suku di selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin. Mereka terlibat dalam peperangan. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram, ini Syria, dan Resin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim tidak menjadi bangsa lagi. Ini terjadi, ya. Ini terjadi, dihancurkan oleh Asyur, Asyur, dan mereka terserah kepada bangsa-bangsa. Sampai sekarang pun belum semua ditemukan. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim. Anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya, kalau tidak percaya, tidak akan terus berlanjut. Yahweh Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu tanda dari Tuhan Elohimmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawabnya, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Yahweh. Ya, nah jadi dia tidak mau meminta. Sebetulnya nanti kita bisa melihat ya bahwa dia tidak mau bukan karena dia menghormati Tuhan, karena dia udah punya janji dengan Resin dan dengan raja Samaria. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengar, hei keluarga Daud. Ya, kita lihat, hei keluarga Daud. Jadi kalau dia bilang keluarga Daud artinya lebih luas, bukan saja Ahaz. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Elohimku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, Ha'almah, mengandung, itu Hara, dan akan melahirkan Yoledet, seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Itu ayat yang tadi kita baca. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, oke. Jadi kita lihat dari potongan ini bahwa kedua kerajaan di atas, di utara, yaitu kerajaan Efraim, 10 suku Israel, dan Syria, dia tidak akan berhasil mengalahkan Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda. Itu di sana. Dan kemudian ada satu tanda ini Tuhan sendiri yang memberikannya, yang kemudian itu seorang Ha'almah akan mengandung dan melahirkan. Nah, jadi poinnya yang diajukan kepada kita. Nah, ini kan satu tanda untuk situasi krisis yang dihadapi oleh Raja Ahaz. Kenapa kemudian tandanya 700 tahun kemudian ketika mereka semua udah mati? Kok tandanya jauh banget 700 tahun kemudian? Yesua lahir di Bethlehem. Ini kan masalah sangat jangka pendek ini. Jadi seperti nggak cocok banget gitu ya. Dari segi itu saya setuju dengan pikiran itu, bahwa kalau Tuhan kasih tanda pada orang yang menghadapi krisis, maka tandanya itu mesti jangka pendek.
Jangan jangka panjang 700 tahun kemudian. Nah, dari sini aja kalau orangnya tidak memahami, membaca kitab dengan baik gitu ya, maka dia udah nggak bisa jawab. No, tapi kita serius sama Alkitab kita yang berbahasa Ibrani sekalipun. Nah, jadi kita coba lihat bahwa bagian itu pasal 7 ayat 1 sampai tadi ya kita baca 14 ya semua itu ya 14 itu ternyata hanya separuh. Nah, ini yang perhatikan bahwa itu hanya separuh dari tanda yang Tuhan berikan atau nubuat yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya. Jadi kalau saudara hanya konsentrasi kepada bagian itu saja, maka betul saudara nggak bisa jawab serangan itu. Tetapi sesungguhnya ini pentingnya kita lihat konteks secara menyeluruh, bahwa Tuhan bicara kepada Nabi Yesaya, diberikan tanda bagi Ahaz, Raja Yehuda. Dia tidak bicara hanya Yesaya 7 ayat 14. Harus ditambah lagi, masih ada sambungannya. Dan sambungannya itu ada pada pasal 8 ayat 1 sampai 3. Jadi waktu saudara melihat ini jadi lebih luas, maka saudara punya ground untuk menjawab tuduhan itu, dakwaan itu. Kita baca Yesaya 8 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ya ini Yahweh kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uriah dan Zakaria ben Yeberekia. Kemudian aku menghampiri, ini Yesaya yang bicara nih, menghampiri Fa'ekraf, ya, istriku. Ia mengandung Fatahar dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Artinya songsonglah perampasan, percepat penyingkiran. Artinya begitu. Kemudian ayat pasal 8 dan 4, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, ya, Abba, Ima, maka kekayaan Damsyik dan jaran Samaria akan diangkut ke depan Raja Asyur. Nah, waktu saudara baca pasal 8 ayat 1 sampai 3 ini, ya, maka saudara tahu bahwa ini jangka pendek, karena sebelum anak itu, anak dari Yesaya dengan istrinya itu bisa menyebut Abba, Ima dalam bahasa Ibrani, maka dia kerajaan Asyur dan kerajaan Samaria itu jatuh. Jangka pendek, bukan 700 tahun kemudian. Nah, ini bagaimana kita reconcile ini? Nah, kalau ini diterima jangka pendek itu yang benar, maka memang Matius itu salah kutip. Ya, ini saya mau setting bahwa kita mesti memahami ininya, serangannya gitu ya, tuduhannya apa gitu, kita mesti pahami itu dengan baik. Jadi kalau memang dia hanya jangka pendek saja, maka memang klaimnya benar bahwa ini memang sudah selesai di sana dan tidak bisa diklaim lebih panjang 300 tahun kemudian. Dan kelihatannya kurang apa yang ditulis itu kurang pas gitu ya. Oke, saya kira itu untuk memahami apa yang logika yang disodorkan di depan kita. Nah, sekarang supaya sekali lagi saya tunjukkan ini dengan peta ya, geopolitik Israel abad 7 sebelum Masehi. Ya, jadi saudara lihat pada waktu itu Israel sebagai bangsa 12 suku itu sudah pecah, karena ini udah lewat dari zaman Salomo, terbagi dua. Yang 10 suku di utara itu disebut Israel, ya, dan juga atau disebut juga Efraim. Tadi kita bisa Efraim karena Efraim ini satu suku yang menonjol, dia disebut Efraim, jadi mewakili 10 suku di utara. Kemudian di selatan itu dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, tapi biasanya disebut Yehuda. Jadi karena ini yang suku yang lebih menonjol. Nah, jadi ada satu kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel atau Efraim. Kemudian di atasnya itu Aram di sini, Damaskus, Damsyik, ini Syria kalau kita sekarang.
Tapi kemudian di sebelah atas lagi itu ada Assyrian Empire, di sini adalah Asyur. Nah, jadi tadi kita baca bahwa kerajaan ini, Aram dan Israel, dia bersekongkol. Dia bilang, oke, kita serang dia nih. Kita bersekongkol, kita serang dia. Dan nanti kalau dia jatuh, kita bikin raja boneka. Ya, tadi kita. Nah, yang mau diserang itu bernama Raja Ahaz. Lalu Ahaz dia pikir-pikir, memang dia tahu nih, ini kerajaan ini mau menyerang dia dan menjatuhkan dia. Lalu apa yang dia lakukan? Sebetulnya dia harus berdoa kepada Tuhan. Ya, seharusnya dia datang pada Nabi dan tanya sama Tuhan dan apa kehendak Tuhan. Tapi sebelum dia tanya, Ahaz itu memang seorang raja yang degil, kita bilang katakan. Dia itu nggak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakov. Dia melihat ini semua itu masalah politik, masalah kekuatan tentara. Dan itu diam-diam, dia tidak diketahui dua kalau ini, dia kirim utusan janji sama Raja Asyur, ya, Raja Asyur. Waktu itu Raja Asyur adalah Tiglat-Pileser III. Ini bisa dilihat di sejarah dunia 745 sampai 727. Sedangkan Aram itu Resin, kemudian Israel itu Pekah, ya. Itu tahun-tahunnya, jadi sudah tahu ini posisi tahun berapa, abad 7, 8 atau 7 sebelum Masehi. Nah, lalu kemudian Yesaya diutus oleh Tuhan datang menghadap Ahaz. Dan tadi kita udah baca bahwa Tuhan bilang bahwa ada tanda. Dia kasih minta tanda dari di bawah atau dari atas. Ya, minta tanda. Lalu ini Ahaz bilang, oh enggak, saya nggak mau mencobai Tuhan. Oh, sekitarnya ini nice, dia rohani banget, nggak mau cobai Tuhan. Padahal saudara, dia bukan orang yang punya integritas, ya. Padahal mulutnya manis begitu, padahal dia tahu bahwa dia udah dapat jaminan dari Asyur, kami akan bela kamu, kami akan serang dua orang ini. Dan Asyur itu lagi naik daun, ya, dan dia jadi kerajaan dunia, Asyur. Dan memang itu diserang. Nah, waktu Tuhan bilang pada Tuhan melalui Yesaya, Tuhan berkata kepada Ahaz, dia minta tanda, dia tidak mau mencobai Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan bilang, maka Tuhan sendiri akan memberi tanda kepadamu, kepada kaum keluarga Daud. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan mulai dengan satu topik besar pada kaum keluarga Daud. Itu baru 7 ayat 14. Jadi kaum keluarga Daud itu adalah satu janji Tuhan kepada Daud, kepada David, bahwa keturunannya akan selalu jadi raja di Israel, Yehuda, Israel, 12 suku keturunannya. Nah, jadi kalau disebut kaum keluarga Daud, maka ini bukan saja kepada Ahaz. Nah, ini perhatikan baik-baik, bahwa tanda yang diberikan itu bukan hanya untuk pada Ahaz, tetapi untuk kaum keluarga Daud. Ini saya itu lagi ya, tulis lagi. Tetapi kita lihat keadaan kaum keluarga Daud. Pada kaum keluarga Daud yang sebetulnya lebih luas daripada hanya seorang Raja Ahaz, ya. Dan kemudian dia katakan Ha'almah itu perempuan muda, Ha'almah atau, nah ini yang jadi masalah kita, kita pakai perempuan muda dulu. Ha'almah itu kan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan sebutlah dia namanya Immanuel. Sebutlah namanya Immanuel. Nah, jadi Yesayahu menubuatkan Alma akan mengandung. Dan Alma adalah wanita yang belum menikah alias perawan. Ya, kita coba lihat nanti ini perspektif kita. Alias perawan, dan perawan itu akan mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki itu akan dinamai Immanuel. Immanu beserta kita, Nu-nya ini kita, El Tuhan. Jadi tu Elohim beserta dengan kita, Tuhan beserta kita. Jadi anak ini akan menyatakan penyertaan Tuhan kepada siapa? Keluarga David.
Nah ini mesti tetap bahwa dia bicara pada kaum keluarga Daud, jadi pada kaum keluarga David. Bahasa Ibrani itu David ya, bahasa Daud itu bahasa Arab, dari pengaruh bahasa Arab. Jadi ini merujuk pada kelahiran sang anak berkenaan dengan kelestarian keluarga David di masa depan dalam jangka panjang. Jadi waktu dia pakai istilah keluarga David, keluarga Daud, maka ini perspektifnya langsung panjang. Ya, jadi itu tandanya. Kalau kita sekarang Pak Matius dia memahami itu dalam jangka panjang, dalam itu pada Yesua Mesias, maka indikasi apa yang dia dapat dari nubuat Yesaya, dia dapat dari kaum keluarga David. Ya, tadi mana ayatnya? Nah ini dia 7:13. Jadi jelas ada konteksnya. Kalau Matius itu mengatakan demikian. Kemudian dia juga mengatakan ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi dadi berasal dari bagaimana kita memahami ayat ini? Dadi berasal dari susu dan madu berasal dari hutan. Ini merujuk pada satu kehidupan yang sulit. Nah, saat Mesias lahir pun di maksud saya di Bethlehem, maka itu pun ada satu keadaan yang sulit karena di bawah penjajahan Roma. Nah, tapi kemudian kita lihat tadi ya, kita lihat bahwa ini juga ini dadi dan susu sampai ia tahu menolak yang jahat yang baik. Nah, istilah tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik itu menunjukkan bahwa ia memang dalam cukup waktu yang cukup pendek. Jadi seorang anak bisa memilih yang baik dan yang jahat itu pasti belasan tahun. Nggak harus 700 tahun gitu ya. Jadi ayat ini itu melemahkan, quote unquote, melemahkan perspektif jangka pendek, mendukung perspektif melemahkan perspektif jangka panjang dan mendukung perspektif jangka pendek. Nah, jadi dalam nubuat ini kita bisa melihat itu lalu skala waktunya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu bagaimana ini, gitu ya? Nah, lalu di sini lalu kita bisa melihat kita perlu memberikan bukti-bukti dalam apa yang tertulis, ya, nubuat yang tertulis. Itu untuk menyatakan bahwa iman kita apa yang kita dinubuatkan itu sesuai dengan apa yang kita imani. Oke, sekarang kita coba kita lihat masalah Alma lebih dulu. Alma itu menurut Tovia Singer itu adalah perempuan muda. Betula itu perawan, ya. Nah sekarang saya mau kasih ini seperti survei. Bikin survei. Kita bikin survei berdasarkan suci Ibrani dari Kejadian sampai Maleakhi. Kita lihat ini perawan, ya. Jadi saya bikin matriks. Ini Alma, ini Betula, ini perawan, ini wanita muda. Kita kasih cross begitu, lalu nanti ada terjadi ini ya, matriks. Jadi matriks. Nah lihat kita Alma sebagai perawan. Sekarang lihat Alma sebagai perawan. Ini perawan, ini Alma, ya ini dia. Ayatnya Kejadian 24 ayat 43. Calon istri Ishak adalah seorang Alma. Dia adalah seorang perawan. Dia adalah seorang perawan. Dan 24 ayat 43 mengatakan dia belum bersetubuh katanya. Kalau memang Alma itu adalah sudah perawan dalam arti baku perawan, dia nggak usah lagi dikasih tambah lagi aja belum bersetubuh dengan laki-laki. Oh dia udah menjadi jiwa perawan, ya. Jadi kalau maksud saya, kalau Betula bahwa Betula itu perawan itu harusnya Betula, ya, dia tidak perlu ditambah apa istilahnya di sini, ya. Sorry, di sini adalah Alma, ya. Dia adalah perawan, ya memang mesti dilihat barangkali. Coba kita lihat sebentar. Ada dua ayat di sana dalam Kejadian 24 ayat 43. Oh,
Ya, itu perawan, dia ada perawan ya di sana, dia di sana. Lalu ada satu lagi, ini sorry ya di sini 24 ayat 16 itu dia. Ya, saya taruh di Betula. Nah, di dalam di sana di dalam Kejadian 24 ayat 16 itu di sana pakai perkataan Betulah. Ini pakai bahasa Betulah. Ini yang tadi maksud saya agak miss ya, karena ada tadi ini dua ayat yang mirip, pasalnya sama. Jadi waktu di 24 ayat 43 dia adalah perawan, dia adalah alma, dia perawan. Tapi di Kejadian 24 ayat 16 itu dia pakai kata Betulah. Nah, waktu perkataan Betulah itu dipakai, maka dia ditambah lagi keterangannya, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, sekarang kalau memang Betulah itu perawan, ya, kenapa harus ditambah lagi dengan keterangan tidak bersetubuh dengan laki-laki? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa waktu perkataan Alma dan Betulah dipakai di dalam masa penulisan kitab suci dalam bahasa Ibrani, maka belum ada pembatasan yang begitu ketat. Ya, jadi nah ini Betulah. Jadi sini ini Betulah sebagai wanita muda. Dia dipahami oleh ini di sini sebagai wanita muda menurut Judaism modern, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini dia itu ya Betulah itu justru dikatakan perawan oleh Rabbi Tofel Singer. Kalau mau pakai Betulah itu sebenarnya perawan, tapi kita sanggah bahwa sesungguhnya ternyata kalau itu perawan, kenapa mesti dikasih lagi keterangan belum bersetubuh dengan laki-laki, sehingga pemahaman Kejadian 24 ayat 16 itu sesungguhnya Betulah ini adalah wanita muda. Itu bacanya, cara bacanya. Ini memang karena dibikin matriks jadi mesti ini ya, dilihat bahwa dia Betulah itu dalam arti wanita muda. Kemudian wanita muda yang bagaimana? Yang belum bersetubuh, baru itu make sense. Jadi wanita muda kemudian belum bersetubuh. Nah, jadi kita lihat ini Betulah itu di sini, dan kemudian kita lihat Alma. Balik lagi ke sini ya, Alma juga kita lihat dalam Kidung Agung 1 ayat 3. Harum minyak Salomo disukai oleh Alma, perawan. Siapa yang menafsir begini? Ini adalah Rashi. Kemudian juga Kidung Agung 6 ayat 8, Alma perawan. Itu juga Rashi. Jadi Rashi adalah seorang komentator Tanakh yang sangat disegani ya. Jadi dia termasuk seorang yang didengar, suara besar di Judaism. Nah, jadi kita bisa lihat ini Rashi memakai di dalam Kidung Agung itu dua-dua Alma itu perawan. Tetapi Rashi yang sama, orang yang sama, waktu dia sampai kepada Yesaya 7 ayat 14, dia bilang Alma itu perempuan muda. Nah, ini di sini. Jadi dia adalah perempuan muda katanya. Alma bukan perawan menurut Rashi. Ya menurut Rashi. Ya, ini memang agak sulit karena menurut siapa ini? Ini menurut Rashi. Jadi menurut Rashi, Yesaya 7:14, Alma itu adalah perempuan muda. Dia pakai itu, tapi kata yang sama ada di dalam Kidung Agung 6 ayat 8 dan Kidung Agung 1 ayat 3. Orang yang sama memahami Alma itu sebagai perawan. Ya, jadi di situ kita bisa melihat bahwa memang bahasa Ibrani dalam Alkitab itu belum begitu bisa bikin ketat ya, pengertian perawan atau wanita muda bisa dipertukarkan. Nah, kemudian kita lihat Alma di sana, kemudian Betulah di sini. Betulah itu Yoel 1 ayat 8 itu merataplah seperti Betulah. ILT pakai perawan ya, yang berlilitkan kain kabung karena suami Baal masa mudanya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Betulah itu ada suaminya. Jadi Betulah tidak harus perawan. Jadi dari Yoel 1 ayat 8 tidak harus perawan. Nah, kemudian juga meratapi suami masa muda. Jadi kalau begitu dia udah lebih tua. Jadi dia meratapi suami masa muda. Jadi dia udah berkeluarga.
dia udah cukup lama ya berkuasa, jadi dia lihat masa mudanya. Jadi kita mesti lihat ini dengan begitu disimpulkan bahwa Betula menurut pemakaian ayat ini adalah wanita muda dewasa, bukan perawan. Padahal menurut Judaism modern itu katanya Betula itu adalah perawan. Dari sini kita bisa melihat dari survei kecil dari ayat-ayat yang ada, tetapi memang mesti memakai huruf Ibrani ya, kita bisa tahu bahwa pemakaian Alma dan Betula itu tidak begitu ketat dalam membedakan mana perawan, mana wanita muda. Seakan-akan hanya satu istilah saja untuk perawan, tidak boleh ada yang lain. Tidak begitu, ternyata tidak begitu. Nah kemudian yang tadi lagi, balik lagi ke Kejadian 24 ayat 16, di situ Naara itu sangat cantik parasnya. Jadi seorang gadis, ya seorang Naara itu satu ya perempuan yang lebih besar usianya daripada ada satu lagi, ada yang lebih kecil, ada klasifikasi umur ya. Jadi dia ini seperti apa, remaja atau apa gitu, pemudi begitu ya. Menurut aturan ini apa umur? Menurut aturan umur. Ya, seorang Betula belum pernah bersetubuh laki-laki. Nah ini seorang Betula, kalau ini ada Betula adalah perawan, maka kenapa ditambah ini bersetubuh dengan laki-laki? Belum bersetubuh laki-laki. Kalau dia udah perawan, dia udah pasti gitu ya. Nah jadi itu yang menjadi sanggahan kita berdasarkan data. Ya, jadi memang mesti dilihat semuanya, mungkin ada 8 atau 9 perkataan Alma, itu lihat semuanya dan kita bisa menyimpulkan. Jadi dengan perkataan lain, kita nggak bisa cuma lihat satu ayat. Waktu kita meneliti, melihat hal-hal yang fundamental seperti ini, kita perlu lihat semua ayat yang ada, bikin tabel, kita bikin pakai statistik, bikin metode penelitian sederhana. Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Jadi nggak ada orang yang bisa menyimpangkan saudara kalau saudara berpikir begitu. Nah untuk itu perlu komunitas. Saudara nggak sendiri. Kalau saudara sendiri sudah cuma lihat satu ayat itu dan nggak punya referensi lain, nggak bisa lagi. Tidak bisa bertepuk lutut. Nah itu yang terjadi ya. Ada banyak jadi proselit. Nah jadi jelas terlihat bahwa pada masa penulisan Alkitab, batasan antara Alma dan Betula tidak mutual eksklusif. Ya, mutual eksklusif itu dua lingkaran begitu, nggak ada singgungannya. Tidak, dia ada singgungannya. Ada saatnya itu bisa dipakai interchangeable. Ya, tidak memiliki spesifikasi yang tajam seperti pada Ibrani modern abad 21. Dari mana kita bisa dapat kesimpulan ini? Lihat survei, bikin survei. Perkataan untuk dua kata seperti yang tadi saya tunjukkan ya, itu jadi semacam hasil survei kecil ya, Alma dan Betula. Nah pemakaian Alma dalam Yesaya 7:14 lebih jelas dapat dia mengakomodasi makna ganda nubuat Nabi Yesaya sehingga mampu mencakup dimensi jangka pendek dan dimensi jangka panjang. Kenapa dia pakai Alma? Nanti kita lihat ya bahwa dia pakai kata yang tepat karena dia berurusan dengan nubuat jangka pendek dan juga berurusan dengan jangka panjang. Kata yang tepat untuk kedua-duanya itu adalah Alma. Ya, saya belum tunjukkan bagaimana itu jangka pendek jangka panjang itu terjadi di sini. Nah, dalam jangka pendek nubuat Yesaya perlu menjawab masalah yang dihadapi Ahaz dalam perang Siro Efraim. Artinya dalam cuma 2 tahun itu mesti jadi. Bukan tunggu 700 tahun. Pada saat yang sama nubuat tersebut juga mencakup rencana Elohim atas keluarga David. Keluarga David itu panjang, bukan hanya Raja Ahaz. Ahaz itu cuma berapa Raja Ahaz? Dia itu ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi kalau begitu dia mencakup masa depan jangka panjang dari keluarga David. Ini artinya ada aspek jangka panjang dalam nubuat Nabi Yesaya. Dan itu biblical. Kita tahu itu istilahnya keturunan David, keluarga David. Nah, sekarang kita lihat jangka pendek. Anti misionaris mengatakan apa hubungan urusan jangka panjang dengan situasi nyata di depan Ahaz? Kalau dia tanya begitu, memang pertanyaan ini relevan. Kita mesti akui. Apa urusannya kalau nubuatnya jangka panjang 700 tahun lagi? Urusannya apa dengan yang masalah dihadapi? Ya mesti ada.
Kalau Tuhan memberikan jawaban, ya mesti ada untuk orang itu. Jangan karena doktrin sesuatu, kristologi apa begitu ya, lalu kemudian itu jadi tidak relevan dengan situasi itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita mendamaikan dua aspek yang kelihatannya nggak bisa saling menunjang. Bisa, dan kita bisa lihat itu Tuhan akan tunjukkan hal yang indah ya, luar biasa. Firman Tuhan itu nubuat Yesaya itu luar biasa. Jadi Tuhan kita yang luar biasa maksud saya. Di sini kita bisa melihat bahwa nubuat bersifat double mention, bersifat ganda, punya aspek ganda, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat jangka pendek ya. Setelah bicara dengan bicara tentang Immanuel dalam perspektif jangka panjang, Yesaya dia bicara kepada Ahaz sampai menunjuk pada anaknya Shear-Yashub. Nah, di sini perlunya kenapa Tuhan suruh anak Shear-Yashub itu dibawa ke depan Ahaz ya. Nah, lalu waktu dia mengucapkan kata-kata ini, sebab sebelum anak ini tahu menolak jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ini anaknya ada di situ. Ya, anaknya ada sebelum anak ini tahu membedakan baik dan jahat. Jadi dia umur berapa, belasan atau apa ya? Ya, itu dalam waktu 2 tahun ke depan anak itu sebelum bisa menyatakan baik dan jahat, negeri itu yang kau takuti dua raja itu akan ditinggalkan kosong. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa aspek jangka panjang itu ditujukan kepada anaknya Nabi Yesaya yang namanya Shear-Yashub. Ya, nah ini perlunya. Kenapa Tuhan suruh Shear-Yashub ikut? Nah, itu kita nggak perhatikan ini, bahwa di sini perlu pemahaman itu. Kita nggak bisa membaca ayat hanya berdasarkan modal buku, tulisan, oh artinya lalu kita buat sendiri. Kita mesti lihat situasi nyata. Berapa ribu tahun yang lalu. Coba kita lihat gimana settingnya. Jadi kita sangat perlu tahu setting masa lalunya waktu nubuat ini diucapkan. Jadi nubuat ini digenapi dalam 2 tahun berikutnya kedua raja itu mati. Jadi jangka pendeknya di sana. Tapi jangka panjangnya di 7 ayat 13 itu adalah dia bicara kasih tanda kepada keluarga Daud ya. Sekarang kita lihat jangka pendek lagi. Tadi saya katakan bahwa Yesaya 7:1-14 itu bukan seluruhnya nubuat. Itu baru separuh. Dan separuhnya lagi itu ada di 8:1-3 ya. Nah, kita coba lihat dalam ya, selain ini yang kita lihat Yesaya 1-3 atau 4 ya. Kita lihat Yesaya pasal 8 ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher-Shalal-Hash-Baz, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, aba dan ima, maka kekayaan Damsyik dan jalan Samaria akan diangkut ke depan Raja Asyur. Nah, di sini kita bisa melihat itu adanya perbedaan 2 tanda, yang 7 ayat 14 dengan 8 ayat 3 dan 8 ayat 4. Di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Yesaya dia menghampiri istrinya. Dia bersetubuh dengan istrinya dan sehingga istrinya kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya siapa? Apakah Immanuel? Bukan. Namanya Maher-Shalal-Hash-Baz. Songsonglah penghancuran penyikiran itu. Yaitu apa? 2 raja itu disingkirkan. Jadi ini artinya. Jadi kan beda dong dengan arti Immanuel. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat ini ada satu dimensi yang berbeda ini. Ada aspek yang lain. Ya. Dari nama ini ada aspek yang lain. Harus curiga sebagai seorang peneliti, kita mesti curiga nih ya. Ada apa ini? Ya, jadi Tuhan kita sangat cermat. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan kita luar biasa, dia cermat. Nah, jadi Maher-Shalal-Hash-Baz adalah bukti pengenapan. Karena dia bilang sebelum mana tadi memanggil bapak dan ibu. Coba bayi saudara, mulai dia kapan dia bisa memanggil bapak dan ibu? 2 tahun.
Ya, jadi sebelum 2 tahun itu dua kerajaan itu udah musnah, udah hilang ya. Oke, itu jangka pendek. Jadi Tuhan kasih jangka pendeknya itu dalam mahal Syalal Hasbaz. Nah, sekarang kita lihat jangka panjang. Tadi kita lihat bahwa ini ada janji kepada keluarga David. Janji Tuhan dijual pada keluarga secara Tuhan ditandai dengan kata ganti kedua, mu. Ya. Jadi elhem maskulin jamak. Nah, sekarang terpaksa tuh yang begini kita mesti pakai grammar. Karena dalam bahasa Indonesianya mu-nya itu bisa satu bahasa Indonesia. Mu banyak juga bisa. Nggak lain gitu ya. Sama aja dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tuh dalam hal begini memang kurang bisa dipakai untuk jadi sebagai bahasa untuk research. Harus bahasa aslinya karena di situ ada elhem. Hem ini maskulin jamak, kepada kamu maskulin jamak, dan sehingga melampaui masa pemerintahan Raja Ahaz secara individu. Karena dia maskulin jamak, artinya bukan kepada Ahaz tok. Nah ini dia, ya. Kita mau pakai grammar sekarang. Oke, kita lihat grammar. Dia ditujukan bukan hanya kepada Ahaz, tapi kepada seluruh kaum keluarga David dalam jangka panjang. Nah, jadi dalam perspektif inilah Matityahu mengutip Yesaya 7:14, yaitu Matityahu Matius dalam Injilnya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Immanuel, berarti Elohim menyertai kita. Dan waktu dia kutip ini, itu dikaitkan dengan kelahiran Yeshua HaMashiach. Jadi apakah Matius dia melakukan yang benar? Dia melakukan yang benar. Karena ditujukan kepada keluarga David dan kepada banyak orang, bukan hanya kepada Raja Ahaz. Jadi ada aspek nubuat jangka panjang, dan itu ditangkap oleh Matityahu luar biasa dengan hikmat Ruach Kodes. Dia menuliskan waktu Yeshua lahir, dan itu adalah satu pengenapan dari nubuat ini. Ya, jadi Matityahu dia melakukan satu penerapan terhadap satu nubuat yang tepat kepada Yeshua HaMashiach. Dan dia ambil juga jangka panjang sama dengan ini, janji kepada keluarga David juga jangka panjang kepada secara jamak. Ya, saudara, jadi ini jangka panjang ya, keluarga David itu jangka panjang, tapi tetap walaupun jangka panjang itu ada kaitannya dengan masalah Ahaz. Jadi di 7:14, 15 ini jangka pendek itu 8:13 dan 7:16. Kemudian coba kita lihat di sini, lalu disitulah dikatakan sesungguhnya seorang perawan mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia akan melahirkan dia Immanuel. Ya, jadi ini ditujukan kepada keluarga David, jadi jangka panjang. Dan kemudian di sini kita bisa melihat jangka pendek secara langsung sedang menjawab masalahnya Ahaz, Raja Yehuda. Dan itu dijelaskan dalam 8 ayat 3. Kemudian aku menghampiri ya istriku, jadi istrinya, dan ia mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi waktu di 8 ayat 3 dia baru mau menghampiri istrinya, dan kemudian istrinya mengandung dan melahirkan anak Maher Syalal Hasbaz ya. Jadi kita lihat di sini istrinya baru akan mengandung. Nah, sekarang waktu ini disampaikan demikian, lalu disanggah ya. Sanggahannya begini. Dalam 7:14 Rabbi Theophilus Singer menulis di dalam buku itu Latihan Biblical, dia bilang perkataan di sini ya, perkataan mengandung hara itu muncul dalam bentuk perfect. Bentuk perfect, dan bahkan dia katakan itu bentuk perfect garis miring past tense. Jadi artinya waktu Yesaya mengatakan ini sudah ada yang mengandung, karena ini perfect, dia bilang begitu ya. Waktu saya baca ini saya bilang, wah, saya berdoa saudara, ini gimana ini jawabnya ini ya, ini pakai grammar gitu ya. Oke, ya kita berdoa, tapi Tuhan tolong ya, jadi Tuhan tolong.
Lalu saya karena di sini pakai grammar, saya lihat yang ini saya udah tahu bahwa ini mesti dilihat juga dari perspektif yang pasal 8 ayat 1 sampai 4. Jadi saya cari grammarnya di sini. Ternyata saudara, di sini pernyataan di sini itu pakai perkataan grammarnya menghampiri itu paragraf dalam tense itu call itu imperfect. Jadi kalau begitu, kalau di sini katanya sudah perfect, lalu di sini imperfect, nah ternyata dua catatan grammarnya itu nggak cocok satu sama lain. Nah, jadi pada hal yang jangka pendek jelas sekali bahwa si Nabi Yesaya itu baru akan menghampiri istrinya, dan itu dikatakan imperfect, belum selesai. Imperfect itu belum selesai, kalau perfect itu sudah selesai, gitu ya. Nah, lalu kemudian dari dua ini kita bisa lihat, kita bandingkan bahwa ternyata bahwa di dalam bahasa Ibrani itu grammarnya Ibrani itu pakai perkataan perfect, bukan past tense. Jadi perfectnya Ibrani tidak harus sama ya, tidak, dan bahkan tidak sama dengan past tense-nya bahasa Inggris. Jadi saudara mesti lihat itu. Nah, lalu gimana menjelaskan perfect ini? Perfectnya ini adalah perfect nubuat. Ya, jadi kenapa nubuat pakai perfect padahal nubuat itu masih akan datang? Justru di sini luar biasanya Tuhan kita, bahwa waktu dia nubuatkan, dia pakai perfect, artinya nubuat itu pasti terjadi. Nggak bisa tidak harus terjadi. Karena itu dia pakai perfect. Jadi itu perfectnya nubuat. Nah, jadi kalau begitu memang jelas sekali bahwa Alma ini sebenarnya jangka panjang karena dia pasti terjadi, karena bentuk perfectnya, bentuk sudah selesainya itu satu kegiatan sudah selesai, itu pasti terjadi di masa yang akan datang. Itu perfectnya nubuat. Nah, karena itu membaca nubuat itu tidak sama dengan membaca manual bengkel. Ya, tidak sama. Ini nubuat jangka panjang. Kalaupun ada satu kejadian apa yang memang menceritakan masa lalu, itu beda dengan nubuat Nabi yang bicara tentang masa yang akan datang, berbeda. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa hal yang sesungguhnya terjadi itu dalam jangka pendek itu imperfect. Ini dia. Waktu itu Yesaya belum baru akan menghampiri istrinya, dan kemudian istrinya mengandung, dan dalam waktu kira-kira 2 tahun anak itu belum bisa mengatakan Aba dan Ima, atau kurang dari 2 tahun, dia kerajaan itu sudah hancur ya. Jadi bentuk imperfect ini menyatakan kegiatan belum selesai, dan tidak persis. Keadaan perfect itu tidak persis seperti past tense. Jadi nah, tentu saja kita memang mesti tidak menelan begitu saja apa yang dikatakan oleh seorang rabi sekalipun dia dalam tulisan bukunya. Kita bisa memahami itu, dan ada orang-orang yang juga rabi-rabi mesianik yang bisa kita konsultasikan atau kita berkonsultasi kepadanya dan menanyakan persisnya grammar itu seperti apa. Dan itulah perlunya sebagai kelompok mesianik ya, kita berhubungan dengan kelompok Yahudi mesianik. Kita tidak terpisah ya, kita bersama mereka, ya, mereka juga mempunyai bahasa Ibrani secara dari kecil atau bahasa ibu. Oke, jadi kita bisa lihat sini. Kemudian kita lihat semuanya ini. Jadi ini jangka pendek ya, ini jangka panjang. Maher Syalah Hasbas menyongsong perampasan dan percepat penyingkiran dalam 2 tahun terjadi. Ini terjadi. Dan ayat 16 dinyatakan, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, dan ini dipenuhi oleh Sear Yasub, anak dari Nabi Yesaya. Sementara jangka panjang kita lihat Immanuel itu ini merupakan gelar Mesias. Lalu ada lagi satu pertanyaan. Ya, kapan Yesua itu dipanggil Immanuel? Gimana jawabnya, saudara? Ya, Yesua tidak pernah dipanggil Immanuel dimanapun, tidak ada. Tetapi ini namanya gelar. Jadi Mesias itu adalah gelar,
dan ini adalah salah satu gelar Mesias, maaf, gelar Mesias ya. Jadi Mesias itu menyatakan pernyataan Tuhan akan umatnya. Dan kalau Yeshua datang sebagai Mesias, maka dia menyatakan pernyataan Tuhan akan umatnya. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana kabar keselamatan itu diberitakan mulai dari Israel dan kemudian kepada bangsa-bangsa dan kepada bangsa-bangsa, ya. Jadi Immanuel itu adalah gelar. Jadi sama seperti ini, saudara bisa lihat juga, ya, Yeshua, Mesias maksud saya, Mesias juga punya gelar Menahem. Menahem itu penghibur. Dia juga punya gelar itu. Tapi kan dia nggak pernah disebut Menahem seumur hidup. Ya, ada banyak kita bisa tunjukkan bahwa itu gelar-gelar Mesias. Jadi gelar-gelar Mesias itu menunjukkan bagaimana Mesias itu punya makna terhadap umatnya. Dia itu bukan cuma satu sisi, cuma juru selamat begitu, ya. Ternyata banyak banget fungsinya, ya, dengan nama-nama itu. Jadi waktu kita tahu gelar, lebih banyak kita lebih kenal Yeshua. Nah, ini salah satunya gelarnya adalah Immanuel, Yahweh beserta dengan kita, ya. Jadi bahwa memang Tuhan menyertai kita melalui kedatangan Mesias, dalam kedatangan Mesias Yeshua. Nah, kemudian jangka panjang ini digenapi dalam 700 tahun dalam Yeshua Masiah. Nah, kemudian ini juga semacam satu aspek serangan, kita bilang begitu, bahwa Matityahu sudah mengubah kata sandang. Dia tidak memakai kata sandang. Lalu pertanyaannya begini, mengapa Matityahu mengubah kutipan dengan membuang kata sandang ha dalam bahasa Ibrani, lalu atau de yang merujuk kepada seorang tertentu, yaitu istri Nabi Yesayahu, ya, yaitu Tovia Singer. Jadi de di sana itu istrinya. Kenapa sekarang itu dibuang? Seakan-akan itu bisa wanita lain. Itu di dalam kutipan Matityahu, ya. Nah, dari Anasa tata bahasa jelas terlihat istri Yesayahu saat itu belum mengandung, seperti yang ditafsir oleh Tovia Singer. Ya, belum mengandung. Lihat di Yesaya 8 ayat 3. Ya, dan bahwa past tense, bukan past tense. Saya nggak mau pakai perkataan itu dia yang mengatakan past tense. Yang adalah ada bentuk perfect, itu adalah bentuk perfect nubuat yang menyatakan kepastian bahwa itu pasti terjadi. Nah, belum mengandung, coba kita lihat dalam pasal 8 ayat 1-3. Itu jelas menyatakan itu bentuk imperfect. Itu bentuk imperfect, belum selesai dia. Jadi dia belum selesai. Istri istri Yesaya yang mengandung itu, ya, belum selesai pada waktu itu ditulis, belum mengandung, belum selesai. Jadi masih. Nah, kata sanang ha menyatakan pihak tertentu merujuk pada perawan tertentu, bukan kepada sembarang perawan. Jadi bagaimana Yesaya itu menulis ada hak, ya, kita pahami bahwa itu perawan tertentu pasti, bukan sembarang perawan. Jadi hak alma itu pakai hak, ya, itu harus memenuhi nubuat. Jadi bukan sembarang perawan, tapi perawan tertentu yang memenuhi Kejadian pasal 3, nubuat Kejadian pasal 3 dan Yesaya 7:14. Dia itu punya benih perempuan, benihmu, ya, Sarah dari seorang Isya, ya, perempuan. Kemudian Yesaya 7:14 itu dia harus keturunan David, dan itu bisa dipenuhi berdua-duanya oleh Miriam, ya, kita sebut itu Maria dalam bahasa Alkitab kita. Nah, Matityahu, sosok Yahudi abad pertama, bukan tokoh reformasi, ya. Jadi saudara mesti tahu bahwa penulis Injil itu tidak ada satupun itu berasal dari gerakan reformasi Protestan, ya. Dia menyusun tulisannya secara midrasik Yahudi. Jadi ini aspek ini perlu, bahwa waktu Matius dia menulis kisah Yeshua, maka dia itu menulis dengan gaya midrasik Yahudi.
Jangan baca ini seperti buku yang ditulis oleh Matityahu atau Matius yang beragama Protestan. Ya, ini dia agama Yahudi. Dia hidup dalam sistem orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi abad pertama, dan di dalam pemahaman Judaism abad pertama bahkan sampai sekarang itu ada cara tafsir yang disebut Pardes. Pardes itu ada 4 tahap cara penafsiran. Pertama Pesyat, itu arti sederhana, literal, ya, apa adanya. Kemudian yang kedua setelah itu Remes. Remes ini isyarat bahwa dari kata-kata yang sederhana itu ada isyaratnya yang di atas itu. Yang kalau dibaca barangkali tidak terlihat, tapi secara Pesyat tidak terlihat, tapi kita bisa melihat bahwa ini ada satu hubungan, ada mengisyaratkan sesuatu, itu Remes. Kemudian yang ketiga itu Dras. Dras itu dari perkara itu lalu jadi Midras. Nah, ini penafsiran yang lebih luas, yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat yang kepadanya dia sedang berbicara. Jadi masalah yang dihadapinya. Jadi itu Midras, itu disebut kebenaran homiletik atau khotbah. Ya, khotbah itu mesti merespon apa yang menjadi keperluan atau mesti menerapkan sesuatu kepada kehidupan masyarakat yang dihadapi. Nah, itu Midras. Nah, Sod itu adalah rahasia, ya. Nah, jadi saudara, waktu Matius dia sedang menulis ini, maka dia menerapkan itu kepada situasi yang dihadapi dengan gaya Midras, sehingga kalau dia tidak mengatakan ini pakai hak alma, itu haknya itu dia hilangkan atau dia tulis, itu karena dia sedang menerapkan pada situasi yang dihadapi saat itu, yaitu abad pertama. Jadi Matius menulis abad pertama. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Matius dia menulis Injilnya itu dengan kita bisa bilang dia memakai tata cara penafsiran Yahudi, yaitu dia bisa memakai Remes, dia memakai Midras, sehingga nubuat itu bisa diterapkan pada abad itu. Dan itu sesuatu yang Jewish, bukan sama sekali itu dari reformasi atau dari Yunani. Ya, sekarang kita coba lihat ini ya. Kita sampai pada semacam kesimpulannya, ya. Jadi menurut dakwaan Tovia Singer, Matius dan Lukas menulis kelahiran dari perawan karena terpengaruh pagan Yunani, Romawi, dan agama Timur. Misalnya, Alexander Agung percaya bahwa dia adalah keturunan Zeus dan seorang perawan. Kemudian Romulus, pendiri Roma, anak dewa Mars dan perawan. Teruskan dulu. Lalu Agustus, kaisar Roma, anak dewa Apollo dan ibunya sendiri Atia. Horus, mitra Apollo. Dionysius, Hercules dipercaya dikandung dari ibu yang perawan. Adonis lahir dari perawan. Mira, sahabat sebelum Yesus ya, lahir dari perawan. Yesus lahir dari perawan 25 Desember, sama dengan kelahiran Tamus, anak Nimrod. Jadi ini dia bilang kenapa dia bilang, nah ini dia nih, karena pengaruh, jadi Matityahu dan Lukas itu terpengaruh oleh pagan, cerita-cerita pagan, dongeng pagan yang ternyata dewa-dewa mereka itu dilahirkan dari perawan. Jadi kelihatannya, wow, ini udah pakai grammar, udah pakai ini lagi, wah kelihatannya lengkap juga. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menghadapi itu? Kita lihat kelahiran dari perawan, ya, di pemahaman Matityahu dan Mesianik. Kelahiran dari perawan berasal dari janji Mesianik dalam Torah. Kejadian 3 ayat 15. Ketika Elohim berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan benihnya, benih perempuan. Di sini pakai perkataan Sarah, ya, sebagai kata benda, Sarah itu maskulin singular. Jadi dia memang kemudian dipakai itu, lalu banyak kan orang Yahudi itu memakai ini, Israel itu seluruhnya juga adalah singular, dilihat sebagai satu keutuhan. Tetapi dalam
bangsa Israel sebagai satu keutuhan, kita lihat itu berjuta-juta orang. Dan Sarah di sini, benih di sini, kita bisa melihat di dalam Torah sendiri juga dipakai untuk pribadi satu orang saja, singular. Sehingga kalau begitu maka kita bisa melihat itu dipakai kepada Ishak sebagai singular, dan ini tetapi Ishak tidak memenuhi nubuat ini, lalu itu bisa dipakai kepada seorang Mesias, dan kita percaya bahwa dia yang akan Yeshua, yang Mesias itu adalah Yeshua, dia yang akan memenuhi seluruh nubuat ini, benih dari perempuan. Benih itu akan menemukan kepala ular, dan kemudian ular itu akan menemukan tumitnya. Jadi justru Matityahu dan kita sebagai Mesiani, kita melihat bahwa apa yang ditulis dalam Matius pasal 1 itu sebetulnya adalah penggenapan dari janji Mesianik kepada Hawa. Dalam waktu itu bentuk kutuk kepada ular, kemudian juga janji kepada perempuan dan benihnya. Dan ini digenapi di dalam pada kayu salib. Jadi Yeshua itu tumitnya hancur, tapi pada saat yang sama itu dia memukul kalah si iblis, dan itu kita bisa lihat apa buktinya dia pukul kalah. Buktinya tumitnya hancur. Ada yang SMS ke saya waktu saya katakan di radio, "Yang mana buktinya justru dia yang kalah, tumitnya hancur. Mana kepala iblis dikalahin yang hancur, mana nggak bisa lihat," katanya dia bilang gitu kan. Lalu apa jawabnya saudara? Jawabnya dia bangkit pada hari yang ketiga, ya. Dan kemudian dia mengatakan kepada aku diserahkan semua kuasa di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Jadi itu bukti bahwa dia mengalahkan si jahat yang memenuhi nubuat ini. Kemudian benih perempuan Sarah tidak lazim digunakan dan dipahami sebagai kelahiran, dan tidak lazim pahami sebagai kelahiran. Benih perempuan tidak lazim digunakan. Tidak lazim digunakan sehingga dipahami sebagai kelahiran dari perawan, gitu ya. Jadi begini Mas ya memang kurang koma ya. Jadi waktu dia nggak ada benih perempuan, mestinya benih laki-laki gitu. Tadi sebagai kata benda dia itu bersifat maskulin ya. Jadi nggak biasa ini dipakai. Kok benih dari perempuan? Sarah itu dengan dipahami itu sebagai maskulin singular ya. Itu nggak biasa dipakai dari perempuan begitu ya. Mestinya dari laki. Nah karena itu dari perempuan, maka itu dipahami sebagai kelahiran dari perawan. Karena nggak biasa itu dipakai. Kok perempuan punya Sarah begitu ya. Dan itu adalah secara kata benda itu adalah benih bersifat maskulin. Nah, Alma di dalam Yesaya 7:14 merujuk pada nubuat Kejadian 3:15 ya. Dan para rabi dalam Septuaginta memahami nubuat tersebut dan menerjemahkan Alma sebagai Parthenos. Parthenos. Jadi siapa yang dokumen mana yang mengatakan bahwa Alma itu waktu dipindahkan ke bahasa lain, yaitu ke bahasa Yunani, itu lalu punya arti perawan? Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah rabi-rabi, semuanya rabi, bukan orang Yunani, semuanya rabi, dikirim oleh Imam Besar Eliezer untuk kerja di Alexandria pada tahun 285. Mereka menghasilkan satu buku namanya Septuaginta. Dan di Septuaginta itu Alma tadi diterjemahkan jadi Parthenos, dan Parthenos itu dalam bahasa Greka itu adalah perawan. Jadi kalau begitu ya, para rabi ini juga paham bahwa ini adalah sebetulnya nubuatan atau penggenapan atau kelanjutan nubuat dari Kejadian 3 ayat 15, bahwa benih perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Dan kalau kita lihat siapa dari jutaan orang Israel dari dulu sampai sekarang, siapa yang paling dekat yang bisa memenuhi itu, tidak lain adalah Yeshua. Ya, tidak ada yang lain.
Semua tanda-tanda itu bisa lihat seperti tadi, meremukan tumitnya ditutup dan meremukan kepala ular. Siapa yang bisa memenuhi itu? Tidak ada satupun, ya. Ada banyak orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, tetapi tidak ada satupun yang memenuhi hal seperti ini. Kesimpulan terakhir ya, kelahiran Mesias dari perawan tanpa ayah jasmani merupakan nubuat dalam kitab Torah dan nabi-nabi dan digenapi dalam kitab Besora atau Injil. Kemudian nubuat dalam Yesaya-hu 7:14 dengan menggunakan ha-almah secara tepat merujuk kepada perawan sesuai dengan bahasa Ibrani dalam masa penulisan Torah dan nabi-nabi. Jadi kalau kita mau lihat bahasa Ibrani gimana, mesti bahasa Ibrani yang biblical Hebrew, bukan modern Hebrew. Bisa aja katanya sama, cuma lalu kemudian ada penekanan-penekanan yang lalu kemudian berkembang, yang waktu itu bisa aja tidak demikian ya. Yang tadi saya katakan bahwa pembedaan antara Betulah dengan Almah pada masa penulisan kitab suci itu tidak begitu tidak mutual eksklusif, tidak begitu dipisahkan seakan-akan kalau memakai kata ini atau tidak memakai kata ini lalu jadi salah. Itu ternyata ada daerah yang di-share bersama. Itu kita lihat dari survei tadi kita ya, yang kita buat. Nubuat dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 16, 8 1 sampai 3 merupakan satu kesatuan. Nubuat berdimensi ganda, bagaikan satu koin dengan dua sisi. Ya, bagaikan satu koin dengan dua sisi. Pada sisi yang bermakna nubuat jangka panjang, jangka pendek itu merujuk kepada Ahaz, dan pada sisi yang bermakna nubuat jangka panjang bagi keluarga David. Ya, jadi jangka panjang itu keluarga David pada secara menyeluruh yang juga mencakup Ahaz, tetapi dalam konteks sebagai keluarga David. Pembuatan ide kelahiran Mesias dari perawan sama sekali bukan karena pengaruh pagan seperti yang dituduhkan oleh kaum anti misionaris, tetapi berasal dari komunitas umat perjanjian Israel seperti yang tertulis dalam Torah dan nabi-nabi serta kitab rasuli, bahkan dalam literatur rabbinik. Para sage Yahudi mempunyai keyakinan bahwa Mesias tidak akan mempunyai ayah jasmani. Lalu di mana itu? Oke, saya tunjukkan. Ya, dalam Genesis Rabah 35. Genesis Rabah 35. Juru selamat yang akan muncul darimu, dari antaramu tidak mempunyai ayah. Genesis Rabah 37, tidak ada juru selamat yang akan kumunculkan dari antaramu mempunyai ayah. Jadi juru selamat yang sungguhnya itu lalu di sini dikatakan dia di Genesis Rabah itu sebenarnya satu tulisan Midrash ya, khotbah-khotbah yang dilakukan oleh para rabi, para sage, dikumpulkan, ditulis dalam disebut dengan Rabah ada buku-buku, Genesis Rabah, ada kemudian Exodus Rabah, ada banyak, ada 5 kitab Musa dan 5 kitab tulisan itu dikumpulkan menjadi ini buku ini. Ini berarti kelahiran secara ajaib dari perawan seperti yang dialami oleh Yeshua Masiah bukan merupakan hal asing bagi orang Yahudi. Ya, saya kira itu ya, itu yang kesimpulan terakhir. Terima kasih untuk perhatian saudara. Ya. Mungkin saya serahkan pada moderator sekarang.